Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Anjanuar Budi Kristanto dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang memberikan kita nikmat, iman Islam, kesehatan, dan rezeki yang tiada terhingga. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan bersama bagaimana Islam memandang kegiatan ekonomi. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita tidak hanya diwajibkan untuk beribadah secara ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga diwajibkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal dan berkah. Ekonomi dalam Islam, ibadah dan amanah dalam Islam. Ekonomi bukan sekedar aktivitas duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia." Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak melarang kita mencari rezeki dan harta di dunia, selama kita tidak melupakan kewajiban akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban sholat, puasa, dan ibadah lainnya." Hadis riwayat Baihaqi. Maka bekerja, berdagang, bertani, atau menjalankan bisnis dalam Islam bukan sekedar mencari uang, tetapi bagian dari tanggung jawab kita sebagai muslim. Prinsip ekonomi dalam Islam memberikan pedoman yang jelas dalam kegiatan ekonomi agar umatnya terhindar dari dosa dan memperoleh berkah. Beberapa prinsip ekonomi Islam yang harus kita pahami adalah rezeki harus halal dan thayyib. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu." Surah Al-Baqarah ayat 172. Dari ayat ini, kita memahami bahwa tidak semua harta bisa kita peroleh. Islam melarang praktik ekonomi yang haram seperti riba, bunga bank atau pinjaman berbunga yang merugikan, penipuan dalam perdagangan, suap dan korupsi, monopoli dan penimbunan barang. Sebaliknya, Islam menganjurkan kita untuk mencari nafkah dengan cara yang jujur dan transparan. Rasulullah bersabda, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Keadilan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa ekonomi harus dijalankan dengan prinsip keadilan, tanpa merugikan pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya." Surah Al-An'am ayat 152. Dalam dunia bisnis, keadilan berarti tidak menipu dalam takaran atau kualitas barang, tak mengambil keuntungan berlebihan yang merugikan pembeli, tidak memanipulasi harga pasar untuk kepentingan pribadi. Islam juga mengutamakan ekonomi yang bersifat gotong royong, di mana yang kaya membantu yang miskin agar kesejahteraan bisa merata. Zakat dan sedekah, keseimbangan dalam harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka
Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Dengan berzakat, kita tidak hanya membantu fakir miskin, tetapi juga membersihkan harta kita agar lebih berkah. Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan takut miskin ketika bersedekah, karena Allah pasti menggantinya dengan keberkahan yang lebih besar. Contoh kegiatan ekonomi dalam Islam. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang muslim yang jujur. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau terkenal dengan kejujurannya sehingga dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam berbisnis, kepercayaan lebih penting daripada sekedar keuntungan. Bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri? Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan atau hanya berharap bantuan dari orang lain. Hindari praktik yang merugikan orang lain. Jangan menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak adil. Jangan menjual produk dengan informasi yang menipu. Jangan menjalankan bisnis yang dilarang seperti judi dan riba. Kesimpulan dan penutup. Hadirin sekalian, dari penjelasan ini kita mengambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang uang, tetapi juga ibadah dan keberkahan. Kedua, Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan keseimbangan dalam harta. Ketiga, mencari rezeki harus dengan cara halal dan tidak merugikan orang lain. Zakat dan sedekah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Marilah kita mulai menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan kita. Jika kita berdagang, berdaganglah dengan jujur. Jika kita bekerja, bekerjalah dengan niat ibadah. Jika kita memiliki rezeki lebih, jangan lupa berbagi dengan yang membutuhkan. Semoga Allah SWT memberikan kita rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.